Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Izin kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi untuk hasil mini riset kami yang berjudul Analisis Permasalahan yang dihadapi guru dalam mengajar pembelajaran IPS di SMP Negeri 1 Percut Seituan. Perkenalkan, saya Antoni Surapli Situmorang sebagai moderator dengan teman saya Karentiol Basa Panjaitan, Arya Lestari Silitonga. Adapun latar belakang dari hasil mini riset kami adalah pendidikan adalah pilar utama pembangunan masyarakat berkelanjutan dan pembelajaran efektif sangat penting untuk membentuk karakter serta pengetahuan siswa. Di Indonesia, ilmu pengetahuan sosial memiliki peran krusial dalam memahami dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan juga politik. Namun, di SMP Negeri 1 Percut Seituan, pembelajaran IPS menghadapi tantangan signifikan, termasuk kurangnya keterlibatan siswa, banyak siswa merasa materi IPS tidak relevan, yang mengurangi minat dan motivasi mereka untuk belajar. Ini sering disebabkan oleh metode pengajaran konvensional yang tidak melibatkan siswa secara aktif. Selain itu, keberagaman latar belakang sosial dan ekonomi siswa menghambat pemahaman materi. Guru kesulitan menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan semua siswa, menyebabkan beberapa merasa tertinggal. Kurangnya sumber daya dan fasilitas yang memadai juga berkontribusi pada monotoninya metode pengajaran. Adapun rumusan masalah dalam mini riset kami adalah yang pertama, bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran IPS terpadu yang dilakukan guru SMP Negeri 1 Percut Seituan tahun pembelajaran 2024-2025. Yang kedua, apa permasalahan yang dihadapi guru dalam mengajar IPS di SMP Negeri 1 Percut Seituan. Yang ketiga, upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi guru dalam mengajar pembelajaran IPS di SMP Negeri 1 Percut Seituan. Adapun tujuan penelitiannya adalah berdasarkan rumusan masalah yang telah kami sampaikan tadi, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh guru IPS dalam mengajar IPS terpadu di kelas 7 SMP Negeri 1 Percut Seituan. Adapun manfaat penelitiannya, kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah sebagai kontribusi pemikiran yang dapat memperluas wawasan, serta menjadi referensi dalam pelaksanaan pendidikan untuk kemajuan pendidikan, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan sosial. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi untuk menambah pengetahuan mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan permasalahan dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, untuk bagian kajian teori akan dijelaskan oleh Saudari Maria. Kepada Maria dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu kajian teori. Yang pertama, pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial merupakan mata pelajaran yang mempelajari berbagai aspek tentang masyarakat, manusia, lingkungan, dan interaksi di antara mereka. Biasanya, pelajaran IPS ini mencakup beberapa bidang studi seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan ilmu politik. Selanjutnya, ada tujuan dari pembelajaran IPS, yaitu yang pertama, memahami dan menganalisis konsep-konsep yang berkaitan dengan pola dan persebaran ruangan, interaksi sosial, pemenuhan kebutuhan, dan kesejarahan perkembangan kehidupan masyarakat. Yang kedua, memiliki keterampilan dalam berpikir kritis, berkomunikasi, berkreativitas, dan berkolaborasi dalam kerangka perkembangan teknologi terkini. Yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial kemanusiaan dan lingkungan untuk menumbuhkan kecintaan terhadap bangsa dan negara sehingga mampu merefleksikan peran diri di tengah lingkungan sosialnya. Dan yang terakhir, menunjukkan hasil pemahaman konsep pengetahuan dan pengasahan keterampilannya dengan membuat karya atau melakukan aksi sosial. Yang ketiga, karakteristik pendidikan IPS. Yang pertama, ilmu pengetahuan sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga humaniora, pendidikan dan agama. Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS berasal dari struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi pokok bahasa atau tema. Selanjutnya, penelitian relevan.
Pertama, penelitian oleh Ega Segiana dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang berjudul Analisis Problematik Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar Negeri Arca Manik II Bandung menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran IPS di SDN Arca Manik II terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh guru dan siswa. Salah satu permasalahannya adalah banyaknya siswa yang belum memahami konsep-konsep dasar materi IPS dan beberapa siswa yang masih kesulitan membaca. Selanjutnya, kedua, penelitian oleh Yun Parbueli Munte dan kawan-kawan pada tahun 2022 yang berjudul Analisis Permasalahan Pembelajaran IPS di SD Negeri 105292 Bandar Kelapa menyatakan bahwa dalam pembelajaran IPS, guru menghadapi beberapa permasalahan, diantaranya kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, kesulitan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran seperti RPP, dan banyaknya materi yang dianggap terlalu berat bagi siswa. Yang ketiga, penelitian oleh Amina Rehalat pada tahun 2023 yang berjudul Analisis Problematik Pembelajaran IPS di SMP Negeri 23 Ambon menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran IPS, guru menghadapi beberapa masalah, contohnya penggunaan metode ceramah yang membuat siswa bosan, kurangnya media pembelajaran yang variatif, dan kondisi kelas yang tidak kondusif yang menghambat kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, penelitian oleh Aulia Argierta dan kawan-kawan pada tahun 2024 yang berjudul Analisis Permasalahan Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar menyatakan bahwa siswa menghadapi berbagai kendala dalam pembelajaran IPS seperti kurangnya minat terhadap mata pelajaran ini, materi yang luas dan membutuhkan banyak hafalan, serta terbatasnya sumber belajar yang digunakan oleh sekolah. Untuk metodologi penelitian akan dijelaskan oleh Saudari Karen. Kepada Karen dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Percut Setuan yang terletak di Jalan Besar Tembung, Bandar Halipah, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 14 Maret 2025. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah guru yang mengajar mata pelajaran IPS di SMP Negeri 1 Percut Setuan yang berjumlah 2 orang. Sampel dari penelitian ini adalah setengah dari jumlah guru yang mengajar mata pelajaran IPS di SMP Negeri Percut Setuan, yaitu 1 orang guru bernama Ibu Togi Marito Banjarnahor SPD. Selanjutnya, dalam teknik pengumpulan data, kami membagi menjadi 3. Yang pertama, wawancara. Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Togi Marito Banjarnahor SPD, lalu melalui teknik kedua yaitu observasi yang langsung dilakukan dalam proses pembelajaran IPS di kelas untuk melihat dinamika pembelajaran dan interaksi antara guru dan siswa. Lalu teknik pengumpulan data yang terakhir adalah dokumentasi atau pengumpulan dokumen terkait dengan modul ajar untuk mendukung analisis. Lalu teknik analisis data yang digunakan adalah data dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, data yang terkumpul dari hasil observasi dan wawancara akan disajikan dalam bentuk narasi. Baik, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, untuk hasil dan pembahasan, untuk hasil yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Maria. Kepada Maria dipersilakan. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan yang pertama, bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran IPS yang dilakukan oleh guru di kelas 7 SMP Negeri 1 Percut Setuan tahun ajaran 2024-2022. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan dengan Ibu Togi Marito Banjarnahor yang merupakan guru SMP di SMP Negeri 1 Percut Setuan, dia mengatakan bahwasanya proses pembelajaran IPS terpadu kelas 7 tahun pelajaran 2024 dilaksanakan dengan pendekatan sistematif dan inovatif. Ibu Togi memulai setiap sesi dengan menanyakan pemahaman siswa tentang materi sebelumnya, menciptakan koneksi antara pembelajaran lama dan baru. Ia menjelaskan materi baru secara menarik dan sistematis, kemudian membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang mendorong kerjasama dan berpikir kritis melalui model problem-based learning. Setelah tugas selesai, siswa mempresentasikan hasil kerja mereka, menciptakan suasana yang interaktif.
Ibu Togi juga memberikan penguatan setelah presentasi dan meminta siswa menyimpulkan hasil dari pembelajaran, melatih kemampuan reflektif mereka. Meski menghadapi tantangan seperti keterbatasan sarana, Ibu Togi mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa, seperti isu lingkungan dan konsep ekonomi di pasar. Ia menyesuaikan kegiatan dengan modul ajar yang ada, dan siswa menunjukkan ketertarikan serta partisipasi yang aktif. Untuk mengatasi perbedaan pemahaman, Ibu Togi menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran. Meski sering terbatas pada metode audio secara keseluruhan, pembelajaran IPS di SMP Negeri 1 Percut Setuan mencerminkan upaya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan interaktif, mengembangkan keterampilan dan berpikir kritis dan kolaboratif siswa. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Maria. Untuk hasil yang kedua akan dijelaskan oleh Saudari Karen. Kepada Karen dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa permasalahan yang dihadapi guru dalam mengajar IPS di SMP Negeri 1 Percut Setuan tahun pembelajaran 2024-2025. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Togi Marito Banjarnahor, guru IPS di SMP Negeri 1 Percut Setuan, terdapat beberapa tantangan dalam mengajar IPS terpadu di kelas 7 tahun pelajaran 2024-2025. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan akses terhadap sarana dan prasarana seperti Infokus yang menghambat penggunaan media pembelajaran digital dan memaksa Ibu Togi untuk mengandalkan metode ceramah. Hal ini membuat siswa menjadi lebih bosan dan kurang terlibat, serta mengurangi efektivitas pemvisualisasian sebuah materi. Selain itu, perbedaan tingkat pemahaman siswa menjadi tantangan lain. Meskipun Ibu Togi telah merancang kegiatan dengan pendekatan kognitif dan audiovisual, dominasi metode audio akibat keterbatasan sarana dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam pemahaman siswa. Ibu Togi juga mengamati bahwa kurangnya dukungan fasilitas mengurangi efektivitas metode interaktif seperti diskusi kelompok. Meskipun modul ajar yang digunakan sudah memadai, masih ada ruang untuk perbaikan agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Tantangan-tantangan ini memerlukan perhatian agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Lalu, upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran di IPS di SMP Negeri 1 Percut Setuan, yang pertama adalah terdapat beberapa langkah strategis yang dapat diimplementasikan untuk mengupayakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, meningkatkan akses terhadap sarana dan prasarana. Pembelajaran itu sangat penting. Sekolah bisa menjalin kemitraan dengan pemerintah ke daerah atau organisasi non-pemerintah untuk mendapatkan alat bantu pembelajaran serta memberikan pelatihan berkelanjutan bagi guru dalam menggunakan teknologi pendidikan tersebut. Lalu, upaya yang kedua adalah untuk mengatasi metode pengajaran yang monoton. Ibu Togi dapat mengadopsi pendekatan berbasis proyek atau studi lapangan seperti kunjungan ke pasar terkait materi ekonomi yang akan memperkuat pemahaman dan meningkatkan motivasi siswa. Lalu yang ketiga, untuk menghadapi perbedaan tingkat pemahaman, Ibu Togi dapat menerapkan strategi berdiferensiasi yang membentuk kelompok belajar sesuai dengan kemampuan dan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video dan aplikasi interaktif untuk memenuhi berbagai gaya belajar siswa dari berbagai latar belakang pemahaman. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Karen. Demikian hasil presentasi untuk mini riset kami. Adapun kesimpulan dari hasil mini riset kami adalah pembelajaran IPS terpadu di SMP Negeri 1 Percut Setuan menghadapi tantangan sarana dan prasarana, namun guru telah menerapkan strategi efektif seperti diskusi kelompok dan juga presentasi. Untuk meningkatkan pembelajaran, diperlukan peningkatan fasilitas, variasi metode pengajaran, dan komunikasi yang lebih baik antara guru, siswa, dan juga orang tua. Demikian hasil presentasi untuk laporan mini riset kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman dan juga ibu dosen pengampu, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.